عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penasehat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra. Kita doakan beliau dan kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya dengan berkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekak Mursyid. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta seluruh keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajinya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fi dunia akhirah, sehingga dapat selalu membimbing kita semua pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Sabar dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, hadirin utamanya kepada segenap tim khidmat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau-beliau, mudah-mudahan beliau-beliau panjangan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam أن كل شيء يحسن مع التقوى والإحسان من الأحوال المختلفة المتعاقبة على الإنسان مثل الفقر والغنى والصحة والمرض والعز والذل والخمول والسهرة ونحو ذلك، وكل شيء يقبح وكل شيء يقبح ويذم مع الفجور والإساءة من هذه الأحوال، وبيان ذلك أن الإنسان متى كان تقيا محسنا فإن أصابه ما ذلك فكن كان حاله مع الله تعالى الرضا والقناعة والصبر والوراء إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنهم. Ketahuilah, segala sesuatu itu akan menjadi baik bila disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keadaan-keadaan yang berbeda-beda yang menimpa seseorang atau menimpa manusia. Sebagaimana kita ketahui, keadaan seseorang di dunia ini tidak ada satupun yang tetap, silih berganti. Kapan jadi jabatan, kapan menjadi rakyat biasa, kapan dalam keadaan bahagia, kapan dalam keadaan sedih, kapan rezekinya, keuangannya lancar, kapan tidak lancar, kapan ia sehat,
kapan ia menjadi orang yang sakit. Ini berbeda-beda keadaan di dunia, silih berganti. Kenapa? Karena di dunia, kalau di akhirat, maka yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka selamanya nyaman, selamanya sehat, senang-senang terus di surga. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang ketika dalam keadaan apapun, baik dia asalnya orang yang sehat kemudian sakit, ketika dia silih bergantinya keadaan pada dirinya, apabila selalu dia beserta Allah dan ada ketakwaan dalam hatinya, maka dia akan selalu bahagia. Kenapa? Karena yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia gembira, alhamdulillah. Yang dipandang Allah Subhanahu wa taala, bukan kegembiraannya, namun Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia bersedih, tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini terkecuali semuanya karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, sedih, senang, sakit, sehat, itu semuanya karena memang ketentuan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang di dalam hatinya ada rasa ketakwaan kepada Allah dan merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam keadaan apapun selalu enjoy, selalu bersabar. Sebagaimana rakyat Palestina. Bagaimana rakyat Palestina itu setiap harinya diintai oleh kematian. Keluarganya meninggal, alhamdulillah, senang mereka. Ditimpa musibah yang begitu luar biasa, justru mereka bahagia. Calon istrinya meninggal, bahagia. Keluarganya meninggal, bahagia. Sedikit pun mereka nggak ada rasa kematian. Kenapa? Karena yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah dikatakan oleh Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid mau menyerang salah satu kerajaan yang menentang Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid sebelum menyerang, beliau menulis satu surat. Kata Khalid, aslim taslam, masuklah engkau Islam maka engkau akan selamat. Wa illa, apabila engkau tidak mau masuk Islam, fala talumanna illa anfusakum, maka janganlah engkau menyalahkan kecuali terhadap dirimu sendiri. Qad ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut, sungguh kami datang kepada engkau dengan satu pasukan, dengan satu kaum yang mana mereka itu suka pada kematian. Kama tuhibbunal hayat, sebagaimana engkau suka hidup. Nah, ini orang-orang yang di dalam hatinya memang sudah ada nur ilahi, sehingga pikirannya cuma hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun kejadian itu Allah Subhanahu wa taala. Mati atau enggak itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mati karena bom Israel, mereka tetap bahagia, mereka tetap senang. Kenapa? Karena kematian dalam keadaan baik, mati dalam keadaan syahid. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah, ini tanda-tanda orang yang di dalam hatinya ada nur ilahi. Dan nur ilahi inilah yang menyebabkan seseorang ini selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nur ilahi ini datangnya dari banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingat engkau. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebut nama kita. Ketika kita selalu berzikir, inilah diantara yang menyebabkan nur ilahi masuk kepada hati seseorang. Makanya kata Nabi, al-zikru, zikir ini sigolul qalb. Zikir ini dapat membersihkan, mengkinclongkan hati kita.
Ketika hati kita kinclong, ketika hati kita bersih, disitulah nur ilahi akan masuk kepada seseorang. Dan di antara penyebab-penyebabnya yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Ketika kita menyebut nama Allah, nama kita pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama kita terus-menerus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil hati kita enggak bakal dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bayanu dzalik, dan penjelasannya hal itu, annal insana, bahwasanya kapan manusia, sesungguhnya manusia, matakan takian, kapan dia bertakwa, muhsinan, dan juga selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, atau selalu musahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in asabahu ma'adzalika faqrun, apabila menimpa terhadap dirinya faqrun, kefakiran, atau musibah lainnya seperti Palestina lah, yang paling enak itu Palestina lah, contohnya itu luar biasa, musibah yang begitu luar biasa, setiap malam, setiap hari selalu diintai oleh kematian. Cuma kana haluhu, keadaan mereka ma'allahi ar-ridha wal qana'a was sabr, selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh, selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang-orang Palestina, enggak takut mati, apapun jenisnya musibah selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, qana'a dan bersabar, tidak takut mati. Berbeda dengan pasukan Israel. Pasukan Israel itu sangat takut kepada kematian, berbeda dengan orang-orang Palestina. Sama dengan Khalid bin Walid mengatakan, kama tuhibbunal hayat, sebagaimana kalian itu senang hidup. Kami, kata Khalid bin Walid, tidak takut mati, senang mati. Kenapa? Karena matinya mati syahid. Sebagaimana kalian itu suka pada kematian. Inilah yang membuat gentar orang-orang yang mereka itu memusuhi Islam. Orang Islam ketika dimusuhi, kemudian mereka itu di dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka enggak bakal takut kematian. Bahkan yang diharapkan mereka adalah mati dalam keadaan syahid. Kemudian wa kana hadzuhu min Allah taala ar-ridha. Nah, maka orang yang selalu di dalam hatinya merasa dipantau oleh Allah atau musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa terhadap dirinya, dia akan selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelipkan dalam hati kita cahaya ilahi, nur ilahi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu qanaah apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.